Halo, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian? Teacher berharap kalian semua dalam kondisi sehat, baik, tidak kurang suatu apa. Dan hari ini Teacher Elo bersyukur karena Teacher diberikan kesempatan untuk mengisi pelajaran di kelas Bible untuk kelas 9. Di mulai minggu ini Teacher Elo dan Teacher Ruth akan secara bergantian mengisi materi selama pembelajaran online ya. Nah, materi yang diberikan Teacher Ruth kepada Teacher Elo adalah tentang penguasaan diri. Nah, waktu diberikan kesempatan untuk mengisi materi di kelas 9, yang Teacher pikirkan adalah, wah, kelas 9 nih, pasti mereka sudah banyak tahu tentang teori, lalu banyak ayat yang mereka sudah dapat dan sudah hafal. Jadi yang Teacher pikirkan adalah Teacher ingin memberikan suatu pembahasan, suatu materi yang sifatnya itu aplikatif. Nah, untuk itu Teacher membutuhkan input dari kalian berupa pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti di akhir pembelajaran Teacher Elo berharap setiap kalian bisa menuliskan respon atau tanggapan terhadap materi yang Teacher bahas hari ini, disertai dengan beberapa pertanyaan yang kalian buat untuk Teacher bahas di pertemuan berikutnya. Nah, untuk sementara ini karena masih belum ada pertanyaan dari kalian, maka yang Teacher bahas duluan adalah pertanyaan-pertanyaan paling umum, paling mendasar, dan Teacher sudah search ini di beberapa sumber. Teacher rangkum beberapa pertanyaan. Nah, Teacher ketemu sekitar 9 pertanyaan. Satu kali pertemuan sih ya, bisa 3 sampai 5 pertanyaan begitu ya. Oke, baiklah. Kita mulai dengan pembahasan kita, mulai dari soal yang pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan pertamanya ialah, apa sih penguasaan diri itu? Nah, kita akan ambil beberapa ayat untuk mendasari kita berpikir tentang penguasaan diri. Yang pertama diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi borok ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, dari ayat ini kita bisa tahu, kita bisa mengerti bahwa penguasaan diri itu adalah satu bagian dari buah roh. Lalu ayat yang kedua itu dari Yohanes pasal yang kelima ayat 15 ayat 1 sampai 8. Di sana dikisahkan tentang ajaran Tuhan Yesus mengenai pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan setiap kita yang percaya kepadanya adalah ranting. Nah, ranting itu harus hidup melekat pada pokok anggur yang benar sehingga bisa mendapatkan sari makanan dan hasilnya dan bisa menghasilkan buah. Jadi berbuah itu adalah tanda bahwa kita hidup di dalam Tuhan Yesus dan firman-Nya di dalam kita. Nah, nanti kalau dibahas panjang buahnya itu banyak sebetulnya, tetapi buah pertama yang dihasilkan itu adalah kita mengalami perubahan karakter. Perubahan karakter yang semakin lama semakin serupa dengan Tuhan Yesus, dan salah satu karakter itu adalah penguasaan diri. Nah, penguasaan diri itu seperti apa? Ini ilustrasinya itu seperti ini. Ini ada sebuah mobil. Nah, mobil yang sangat mahal. Fiturnya seperti itu ya. Namanya Bugatti La Voyager Noir. Harga jualnya itu 262,7 miliar rupiah. Ini kalau kursnya pakai 1 dolarnya 14.000 ya, 14.000. Jadi kalau sekarang tembus ke 16.000 sekian, harganya lebih mahal lagi ketika sampai di sini. Ini menggunakan mesin W16 dengan 8.000 cc kapasitasnya. Power yang dihasilkan maksimal 1.500 horsepower atau 1.500 PK. Ini coba kalian bayangkan ya, ini kalau di Avanza saja itu powernya 64 sampai 107 PK tergantung dari variannya. Ini 1.500.
Kecepatan maksimalnya bisa mencapai 400 km per jam, dan untuk bisa mencapai kecepatan 100 km per jam itu hanya dibutuhkan waktu 2,4 detik. Nah, kalau teacher punya mobil dengan fitur dahsyat ini, ya teacher tidak akan bawa mobil ini keliling Malang lewat Comboran, ya. Ya percuma saja lewat Comboran, tidak bisa kenceng. Nah, di mobil ini selain ada mesin, itu pasti ada sistem yang lain. Ada brake system, ada sistem kemudi, dan seterusnya. Nah, jadi mobil ini punya mesin yang bisa digas untuk melaju kencang, punya rem untuk menahan laju, memperlambat kemudian berhenti di saat yang diinginkan, punya kemudi yang bisa mengarahkan jalannya kemana. Sopir yang baik, pengemudi yang baik, mengkoordinasi semua sistem tadi itu supaya bisa jalan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kebutuhan. Ini yang disebut dengan penguasaan diri. Nah, yang berikut ini teacher tampilkan beberapa film, ya, beberapa film yang dimana itu tokoh utamanya harus belajar untuk mengenali diri dan mengenali kekuatannya dan menguasai diri. Ya, yang pertama itu ada film X-Men, Dark Phoenix. Ini kalau tidak dikendalikan, kekuatannya bisa membunuh semua orang yang berada di dekatnya. Dia bisa menyebabkan kehancuran yang luar biasa. Nah, ini harus dikendalikan, harus dikuasai. Oke, lalu ada film Aang. Semua pasti sudah pernah nonton film ini, ya. Ini pengendali elemen udara sebetulnya, tapi dia harus mempelajari pengendalian air, pengendalian bumi dan api, supaya dia bisa menyelamatkan dunia dari serangan negara api. Lalu yang Man of Steel, ini Superman. Ini kita tahu bagaimana masa kecilnya dulu dilalui dengan kesulitan yang begitu rupa karena dia belum mengenal kemampuan dirinya dan tidak tahu bagaimana mengendalikan kemampuan itu. Oke, ini semoga bisa menolong kalian lebih memahami tentang pengendalian diri, begitu. Nah, penerapannya seperti apa? Penerapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama tadi poinnya, ya, untuk bisa menguasai diri, tuh kita harus mempunyai pengenalan diri yang baik. Kalian harus punya pengenalan diri yang baik, mulai dari bagian terluar yang gampang terlihat, yaitu tentang fisik. Tahu secara genetis seperti apa, punya power apa, stamina-nya bagaimana. Mungkin ada kelemahan fisik, ya, kelemahan fisik bawaan, misalnya ada nggak kelainan jantungnya, ada nggak penyakit asmanya, dan lain-lain. Oke. Nah, nanti bakat secara fisik itu juga ada di bagian ini. Tidak semua kita bisa seperti Bram, Revan, Kenzi, Brandon, Evan yang punya bakat untuk bisa bermain bola. Dulu teacher pernah nonton satu video motivasi yang dibuat oleh Cristiano Ronaldo yang mengatakan bahwa bakat itu tidak penting, yang penting adalah usaha. Gini ya, teacher mau ngomong jujur aja ke kalian gini. Mau latihan seperti apa mati-matian, kalau tidak ada bakatnya ya tidak bisa. Ya, contohnya ya, latihan yang sama, porsinya, jenisnya dibebankan kepada Bram dan Brandon saja, itu hasilnya akan beda. Jadi latihan itu memang penting, tetapi bakat itu juga penting, gitu. Nah, yang kedua yang lebih dalam dari fisik itu adalah tentang jiwa. Mengerti pikiran, perasaan, kemauan, emosi, psikologi, minat, nanti itu ada di sini. Oke. Nah, nanti kalau ketemu bakat dan minatnya itu sudah ketemu, ditambah dengan hard work, ditambah dengan latihan, itu baru bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Lalu yang berikutnya itu adalah tentang kehidupan kerohanian. Kita tahu kadar iman masing-masing seperti apa, lalu karunia roh yang diberikan Tuhan itu apa untuk tiap-tiap kita, itu harus kita kenali, begitu ya. Kita mengenali juga kelemahan rohani kita. Iman kita itu bisa jatuh karena apa? Nah, ini tidak sama di setiap orang, ya. Ada orang yang jatuh imannya karena diberi kemiskinan, tapi sebaliknya
ada yang jatuh justru ketika diberi kekayaan. Ada yang jatuh karena diberi kekuasaan. Ada yang justru jatuh imannya ketika ada post power syndrome. Kekuasaannya diambil. Ada yang jatuh karena pasangan. Ini kalau di ada istilahnya itu harta tahta wanita. Ini adalah 3 godaan utama yang bisa membuat seorang pria jatuh dalam dosa. Nah, itu tidak sama ya tiap orang ya. Nah, perlu dikenali godaan apa yang membuat kalian itu jatuh dari iman kalian. Yang berikutnya, kalian tahu juga asupan rohani yang kalian butuhkan untuk memperkuat iman. Nah, ini memang lebih sulit ya. Nanti kalau fisik sih gampang terbaca, gampang terlihat. Jiwa dan roh ini agak sulit. Nah, untuk bagian jiwa, kalau kalian mengalami kesulitan, ini bisa ditolong dengan kalian menjalani konseling dengan konselor pribadi yang kalian percayai. Nanti konselor menolong, oh begini, begitu ya. Nah, kalau bagian roh, ini bisa ditolong dengan kalau kalian ada komunitas, ada pembimbing rohani, dan terutama kalian punya waktu persekutuan pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan yang tahu semua dari bagian terdalam kita, Dia yang mendesain kita sebegitu rupa, Dia tahu bagaimana menolong kita dan semua yang ada dalam diri kita. Begitu ya. Jadi, nah itu bagian pertama. Nah, bagian keduanya adalah kita kalau sudah tahu semua, sudah mengenal diri kita dengan baik, kita punya kontrol, kita punya kemampuan untuk mengendalikan. Kita tahu kapan waktunya untuk ngegas, kapan waktunya untuk ngerem. Kalau waktunya ngegas ya kita gas, kalau waktunya rem ya kita rem, kalau waktunya belok ya kita belokkan. Seperti mobil tadi, tahu kapan memotivasi diri, tahu kapan menahan diri, tahu kapan mengarahkan. Ya kalau kita tahu bakat dan minat kita di sesuatu hal, ya kita bisa gas, bisa motivasi, keluarkan usaha terbaik untuk mencapai hasil terbaik. Kalau kita tahu bahwa misalnya nih ya, yang paling menggoda kita adalah pornografi, ya jangan digas ke sana, nabrak nanti. Direm. Ada direm, dibelokkan, alihkan energinya untuk hal-hal lain yang lebih positif gitu. Nah, itu tadi pembahasan Teacher Elo tentang pertanyaan yang pertama. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Teacher mau kita semua berhenti sejenak. Silakan merefleksikan diri dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ya. Yang pertama, menurut kalian sudah seberapa baik kalian mengenal diri kalian masing-masing? Secara fisik, jiwaan, dan kerohanian. Yang kedua, seberapa baik kalian sudah bisa mengambil keputusan dan di dalam memotivasi diri, menahan diri, ataupun mengarahkan ke arah yang lain. Silakan tuliskan refleksi kalian dalam 5 kalimat, dan kalau sudah selesai kita akan lanjut ke pembahasan untuk pertanyaan yang kedua. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua ya. Pertanyaan keduanya adalah mengapa mempunyai pengendalian diri itu penting. Nah, kita akan ambil beberapa ayat juga seperti tadi sebagai landasan kita berpikir. Yang pertama diambil dari Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, pada zaman dahulu tembok itu jadi bagian penting dari sebuah kota ya. Kalau ada sebuah kota itu selalu dikelilingi oleh tembok. Misalnya kota Yeriko itu ada tembok, ada kisah Alkitab namanya kisah penaklukan kota Yeriko. Temboknya kotanya itu harus dikelilingi 13 kali ya, 1 hari, 6 hari pertama dikelilingi 1 kali dan seterusnya itu ya. Hari ke-7 berkeliling 7 kali, temboknya itu rubuh, baru orang Israel bisa menyerang Kedar. Jadi tembok ini memegang peran sangat penting di dalam sebuah kota.
kalau tidak punya tembok berarti kota itu tidak punya pertahanan melawan musuh. Dan akibatnya tembok ini gampang sekali diterobos oleh musuh dan musuh bisa mengalahkan dengan sangat mudah kalau tidak ada temboknya. Ayat yang kedua, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini yang membuat lebih bahaya lagi. Sudah tidak punya pertahanan diri melawan musuh, musuhnya bahaya. Musuhnya seperti singa yang mengaum-ngaum, siap menerkam kapan saja. Nah, ayat ini selain memberikan kita landasan berpikir juga sebetulnya sudah memberikan kita ilustrasi ya tentang pentingnya penguasaan diri itu. Nah, ilustrasi yang lain yang bisa menolong kita adalah seperti ini. Kalau ada orang yang tidak punya penguasaan diri itu, buat yang suka sepak bola ini ya, mungkin atlet ya, ini diumpamakan seperti ini. Orang petinju masuk ke ring tanpa helm, tanpa karet pelindung gigi. Atau pemain bola tanpa sepatu, tanpa deker. Nah, buat yang suka olahraga pasti ngerti kondisi ini. Nah, kalau yang tidak suka olahraga tapi sukanya games gimana, teacher? Nah, ini contoh games yang menunjukkan pentingnya tembok tadi, pentingnya pertahanan tadi itu ada di main COC misalnya ya. Terus main Battle Realms, Plant vs Zombie. Di game ini supaya kita bisa bertahan dan kita bisa menang, kita memang harus punya pertahanan. Kalau di Plants vs Zombie itu mungkin ada potato-nya itu ya, ada kentang ditaruh supaya musuhnya nggak bisa menerobos masuk. Nah, seperti itu. Nah, risikonya kalau orang nggak punya pengendalian diri, orang nggak punya penguasaan diri, itu bisa gampang ngalami cedera pemain tadi itu ya. Lalu yang kedua, tidak bisa bermain optimal atau maksimal. Yang paling simpel saja, main bola dengan sepatu yang tidak tepat itu tidak bisa bermain maksimal. Ya, contoh main sepak bola di lapangan rumput, sepatu kalian tidak punya pool yang di bagian bawah, licin. Ya, kalian main futsal di lapangan kayu, sepatunya tidak ada lapisan karet di bawahnya, licin, tidak bisa bermain baik kalau seperti itu. Nah, yang berikutnya itu tidak punya pertahanan yang baik terhadap musuh mudah menerobos dan mengalahkan. Nah, penerapannya nanti seperti ini ya. Pentingnya penguasaan diri itu seperti ini. Yang pertama, itu orang yang punya penguasaan diri itu punya nervous pada saat yang tepat. Loh, nervous itu bukannya harus dihilangin ya? Ya, di beberapa bagian hal yang kita lakukan nervous itu harus dihilangi. Contoh waktu kalian mau presentasi, nervous itu diusahakan supaya hilang. Kalian waktu mau deal-dealan bisnis sama orang, nervous itu harus dihilangkan. Kalian mau menjual sesuatu sebagai marketing, mau menjual sesuatu ketemu customer, nervous itu harus dihilangkan. Tetapi nervous ini tidak seharusnya benar-benar hilang. Karena pada saat-saat tertentu nervous ini justru dibutuhkan. Contohnya gini ya. Kalian lagi santai-santai tergoda untuk nonton video yang tidak seharusnya kalian tonton. Pada saat seperti ini kalau ada perasaan nervous, itu berarti pertanda baik. Artinya kalian punya rem, kalian punya kendali untuk menahan supaya itu tidak dilakukan. Nah, kalau yang tidak punya penguasaan diri, tidak punya rem, udah tahu salah, terus dilakukan aja, wah itu tidak punya penguasaan diri, mudah tergoda jadinya ya. Yang berikutnya, orang yang punya penguasaan diri itu punya prinsip, pendiriannya teguh. Dia tidak gampang tergoda, dia tidak mudah terbawa oleh arus. Dan ini yang sangat sulit ya untuk anak-anak di kalangan remaja ya. Karena di kalangan remaja usia kalian seperti ini, teman itu menjadi harta yang sangat-sangat berharga. Rasanya kalau tidak punya teman itu tidak punya apa-apa ya. Bahkan teman itu lebih utama dari orang tua, lebih utama dari guru, lebih utama dari pendeta. Ya, yang bahayanya adalah kalau teman-teman di sekitar kita arus mainstream di sekitar kita itu arahnya tidak benar begitu. Contohnya pada waktu teacher kalau di usia remaja itu ada yang gini ya, teman-teman teacher itu banyak yang percaya gini,
nggak keren kalau kamu nggak berani pacaran. Bahkan ada yang mengukur tingkat keren itu dari banyaknya mantan yang bisa dikoleksi. Wah, nggak keren kalau nggak berani ngerokok, nggak keren kalau nggak berani minum minuman keras, nggak keren kalau nggak berani ngepil. Nah, ini orang yang punya penguasaan diri nggak mudah terbawa ke situ gitu. Yang kapan hari teacher nonton video-video di YouTube dibahas oleh salah satu Picky Pix kalau nggak salah itu. Nah, itu membahas tentang sindrom yang sekarang nyerang anak-anak kecil ya, anak-anak muda yang usianya masih SMP, SD begitu. Itu mereka tergila-gila kepada salah satu selebgram yang punya merek tertentu, dan anak-anak kecil ini akhirnya berpikir kalau ndak pakai hoodie merek itu ndak keren begitu. Memaksakan diri supaya harus pakai hoodie itu gitu. Nah, kalau orang punya penguasaan diri, dia akan pikir, wah ngapain juga aku harus pakai hoodie itu. Nggak pakai hoodie itu pun nggak masalah kok buat saya. Pakai kaos yang ini pun nggak masalah kok. Pakai bandana yang ini pun nggak masalah kok, biasa aja. Nah, yang berikutnya, orang yang punya penguasaan diri itu mampu untuk menolak sesuatu yang dia tahu secara prinsip itu tidak penting. Bahkan mampu menolak ini termasuk hal-hal yang mungkin menurut kita tidak dosa ya sebetulnya ya. Contohnya kalian kerja di suatu pabrik begitu. Lalu teman kalian minta tolong ini ya, minta tolong itu ya, tolong kerjakan ini, bantu itu, dan seterusnya ya. Oke. Nah, orang yang punya penguasaan diri itu tahu sebetulnya kapan waktunya. Oh enggak, saya enggak harus tolongin ini gitu. Kalau saya tolongin ini terus menerus, teman saya enggak akan jadi baik. Kalau saya bantu gini terus, anak saya enggak akan bisa bertumbuh mandiri. Nah, itu kalau orang tua punya penguasaan diri, bisa menolak. Yang berikutnya, orang yang punya penguasaan diri itu punya kekuatan, ini gas tadi ya. Satu, untuk menyatakan diri, integritasnya, eksistensi dia sebagai seorang pribadi itu, dia punya kekuatan untuk menyatakan diri. Yang kedua, dia punya kekuatan untuk menyatakan pendapat. Berani menyatakan pendapat walaupun kadang-kadang pendapat itu menimbulkan konflik. Konflik itu tidak selalu jelek ya, beda pendapat itu tidak selalu jelek. Asal ditangani secara positif, secara baik, itu konflik bisa membangun dua sisi. Gitu. Yang ketiga, orang yang punya penguasaan diri itu mampu mendisiplin dan memotivasi diri. Kalau dia sudah punya goal, kalau dia punya target, kalau dia punya sasaran, dia mampu menjaga willpower-nya itu, kemauan di dalam dirinya itu untuk bekerja keras mencapai target, sasaran, impian itu. Nah, kalau berarti sebaliknya ya, kalau orang tidak punya pengendalian diri, penguasaan diri, mereka tidak punya ini. Sekolah ya sekolah aja, tidak punya target. Belajar sepak bola ya belajar sepak bola aja, tidak punya target. Jadi penting untuk kita bisa mencapai potensi terbaik kita, paling penting adalah kita punya penguasaan diri. Nah, itu tadi pembahasan Teacher Elok dari pertanyaan yang kedua. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas untuk kalian semua? Sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, Teacher sekali lagi minta kalian untuk rehat sejenak, merefleksikan diri. Sekarang yang perlu direfleksikan adalah godaan apa yang menurut kalian paling sulit untuk dihindari, untuk ditolak dari pergaulan kalian sebagai remaja masa kini. Baik ya, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana caranya agar mempunyai pengendalian diri yang baik. Bagaimana caranya agar mempunyai pengendalian diri yang baik. Kita seperti tadi, kita ambil beberapa ayat untuk sebagai landasan kita berpikir. Yang pertama kita ambil dari Matius pasal yang ke-26 ayat ke-41. Di sana dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Yang kedua dari 1 Korintus 9 ayat 26-27, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, dari 2 ayat ini kita dapat beberapa hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertumbuh dalam penguasaan diri, ya. Yang pertama, kita bisa berjaga-jaga dan berdoa. Berdoa meminta Tuhan untuk memampukan kita untuk bisa menguasai diri. Yang kedua, ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu kita memang harus melatih seluruh tubuh dan menguasai. Ilustrasinya tentang latihan itu seperti ini. Di gambar yang pertama, ini tentang warna mata, warna kulit, rambut, dan sebagainya. Ini sifatnya hereditary, ya, jadi diwariskan dari orang tua kita. Sedangkan di gambar yang kedua, untuk mendapatkan otot seperti itu ya perlu usaha. Kalau yang gambar pertama, warna mata, kamu dapatkan secara natural tanpa melakukan apapun. Ketika orang tuamu punya bola mata dengan warna seperti itu, ya akan diturunkan seperti itu. Tetapi untuk gambar yang kedua, kamu perlu latihan. Kamu perlu latihan keras, perlu latihan yang menembus batas kemampuan kita, sehingga kita betul-betul bertumbuh. Begitu. Di dalam pengendalian diri kita juga perlu latihan. Latihan untuk apa? Ini yang perlu kita latih, ya. Yang pertama, kita melatih keseimbangan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan antara harus bersifat aktif dan berbicara, dan pasif dan mendengarkan. Keseimbangan antara kita harus bergerak dan kita harus diam. Keseimbangan antara kita harus ngegas, kapan kita harus ngerem. Yang berikutnya, pelatihan penguasaan diri itu tentang ketenangan. Orang yang menguasai diri biasanya ditandai dengan punya ketenangan. Tidak gampang panik, tidak gampang galau, tidak gampang kacau, tidak gampang terombang-ambing, tidak gampang terpancing emosinya, tidak gampang terprovokasi. Itu orang yang punya penguasaan diri. Yang berikutnya itu juga latihan determinasi. Determinasi itu kalau kamu punya keinginan, kamu terus melakukan itu sampai kamu mendapatkan. Itu determinasi. Ketekunan. Ini kalau tahun lalu ada resilience, ini di sini determinasi. Ketika punya goal, kamu terus melakukannya walaupun sepertinya kok nggak ada hasil, tapi kamu terus lakukan terus, walaupun sulit lakukan terus. Itu namanya determinasi. Perlu dilatih, ya. Jangan wajar nyoba sepak bola 2 kali pertemuan, kayaknya nggak bakat nih aku di sini. Nyoba basket 2 kali pertemuan, kayaknya nggak bakat nih aku di sini. Coba ngedance 2 kali pertemuan, sulit ya ngedance, nggak bakat deh kayaknya. Nah, bagaimana kamu tahu bahwa itu bukan bakatmu kalau kamu belum mencoba determinasi, belum mencoba berkali-kali, berulang-ulang, gagal ulang sampai akhirnya kamu bisa melakukan sesuatu, gitu ya. Yang berikutnya, penguasaan diri itu melatih kepercayaan diri. Tadi seperti waktu kalian harus berbicara di depan umum, waktu kalian harus menyampaikan sesuatu, nah kalian perlu kepercayaan diri. Waktu kalian menghadapi kesulitan, percaya diri nih, mampu nih, bisa nih tak atasi. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu kepercayaan diri. Yang berikutnya adalah willpower, kemauan untuk mengerjakan sesuatu. Nah, ini beberapa hal yang mestinya kita latih, ya. Kita latih. Nah, setiap kita latihannya tidak sama, tergantung dari pengenalan diri kalian masing-masing tadi, begitu. Ada orang yang sudah sangat tenang, tetapi dia kurang determinasi. Ada orang yang determinasinya bagus, willpowernya bagus, tapi tidak punya confidence. Ada orang yang punya confidence, ada punya determinasi, keseimbangannya tidak bagus. Artinya dia jadi workaholic, ya, jadi kerja terus. Padahal kan namanya keseimbangan antara kerja dan istirahat itu juga
perlu begitu ya. Nah, ini teacher tambahkan satu slide yang menurut teacher wah bagus nih sebetulnya untuk menolong kita mengerti secara utuh penguasaan diri itu yang seperti apa ya. Dimulai dengan yang ada di sudut kanan atas. Penguasaan diri itu dimulai dengan kesadaran diri, self awareness. Kita tahu kondisi diri sendiri itu seperti apa, tadi secara tubuh, fisik, secara jiwa dan roh seperti apa, bakatnya kita seperti apa, intuisinya seperti apa. Dimulai dengan mengenali diri sendiri dengan sehat, dengan baik, jujur pada diri sendiri, kemampuan dan kekurangannya seperti apa. Yang kedua, itu tentang pengaturan diri. Setelah tahu saya kelemahan dan kekuatan seperti ini, saya atur nih sekarang. Saya kondisikan seperti ini nih. Diatur kerjanya. Kalau saya memang kurang ngegas, ya saya tambahkan gasnya. Kalau saya kurang rem, ya saya kurangi, tambahkan remnya supaya lebih pelan dan seterusnya. Lalu yang berikutnya motivasi. Ini kecenderungan untuk bisa menolong kita, mengantar kita, memudahkan kita dalam meraih sasaran. Bisa menimbulkan dorongan yang memberikan kita kekuatan. Itu motivasi. Yang berikutnya empati. Empati adalah kesadaran terhadap perasaan, kebutuhan, dan kepentingan orang lain. Kita perlu berlatih untuk bisa memahami sudut pandang orang lain. Kita perlu berlatih juga untuk memahami, menempatkan diri kita di sepatu orang lain. Contohnya gini ya, kalau kita mau menasihati seseorang, kita bayangkan kita berada di orang itu. Kalau dapat nasihat dengan cara seperti ini, enak enggak kira-kira ya? Wah, kalau enggak enak berarti caranya kita enggak akan menasihati dengan cara seperti itu. Kalau dicubit itu sakit, ya kita enggak akan mencubit. Kalau dikasih murah hati itu enak, ya kita akan murah hati terlebih dahulu. Itu empati. Yang berikutnya, kita juga perlu bertumbuh di dalam keterampilan sosial. Orang yang punya penguasaan diri, dia bisa mengontrol dirinya, dan ini bisa terlihat dari orang-orang di sekitarnya. Orang di sekitarnya akan ikut dia. Ya, dia punya kemampuan untuk bisa memimpin, kepintaran dalam menggugah orang lain supaya orang lain punya tanggapan yang dikehendaki, lalu mempengaruhi orang lain, bisa berkomunikasi secara efektif, ya, bisa mengelola konflik. Ini katalisator perubahan. Jadi inilah sebabnya penguasaan diri itu ditaruh di bagian akhir sebagai penutup dari rentetan bagian buah roh tadi. Kenapa? Karena semuanya itu dibungkus di dalam bungkus penguasaan diri ini. Ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, semuanya itu dibalut di dalam penguasaan diri. Jadi inilah yang membuat penguasaan diri itu menjadi satu bagian yang sangat penting, yang harus kita pelajari, yang harus kita latih, yang harus kita usahakan bersama, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang di sekitar kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada pembahasan kita yang pertama. Jangan lupa untuk mengumpulkan refleksi kalian dan pertanyaan yang dibutuhkan sebagai input untuk pembahasan kita di pertemuan selanjutnya. Semoga pembahasan ini bisa memberkati kalian semua, menolong kalian bertumbuh di dalam karakter, menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Tetap semangat, melakukan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.